Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Purwaningsih, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran gelombang ke-9 angkatan 49. Saat ini saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian pegawai ASN terdiri atas dua, satu pegawai negeri sipil atau PNS, dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Pak, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN melakukan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada hak seorang PNS dan P3K, yakni terdapat perbedaan pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan kewajibannya sama, yakni setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ASN, Kode Etik dan Kode Berlaku ASN yang sebagai berikut: melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang jauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara selalu bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Dengan ditetapkannya sistem merit, diharapkan ASN dapat mengembangkan potensi diri serta memiliki karir yang lebih jelas dan terukur. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan.
Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat, maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.